pemberian perahu atau bibit pala dan lain-lain yang merupakan sektor kunci daripada ekonomi Maluku Utara. Sejarah masa lalu dan yang terjadi, ada kepala desa mungkin yang teridentifikasi mengolah anggarannya tidak optimal. Masyarakat yang paling terbesar itu di desa dan di kelurahan. Itu memang kenyataan. Karena memang rata-rata orang belum tahu aplikasi ini seperti apa. Di Maluku Utara ini wilayahnya antar pulau, pulau dan daratan. Salam Adiaksa. Sebagai program nasional Kejaksaan RI, Jaksa Garda Desa hadir memperkuat tata kelola desa di seluruh Indonesia. Di Maluku Utara, Kejati menjalankan program ini dengan komitmen tinggi. Hadir langsung di desa, membimbing aparatur dan mengurai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan. Pendekatan yang tegas dan dekat dengan masyarakat menjadikan Maluku Utara salah satu contoh bagaimana pendampingan hukum dapat membangun desa yang lebih tertib, transparan, dan percaya diri. Inilah kisah tentang perjalanan dan misi besar Jaksa Garda Desa di Maluku Utara. Saya, Michelle Lona. Di bentang Kepulauan Maluku Utara, desa dan kelurahan berdiri sebagai nadi kehidupan. Terdiri dari 1.199 desa dan kelurahan, masyarakat Maluku Utara tetap menjaga tradisi, menyambung harapan, sekaligus menghadapi tantangan tata kelola di tengah keterbatasan akses dan jarak. Dari pesisir hingga pedalaman, geliat pembangunan kerap beradu dengan persoalan administrasi, transparansi anggaran, dan pendampingan hukum yang belum merata. Di titik inilah kehadiran negara diuji, bukan sekadar membangun, tetapi memastikan proses berjalan adil dan tertib. Melalui sinergi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan pemerintah provinsi, program Jaksa Garda Desa hadir mendampingi aparatur desa dan kelurahan, menata keberanian untuk bekerja benar, serta membuka jalan bagi pembangunan yang berakar, berkelanjutan, dan berpihak pada warga. Nama saya Sufari, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Program Jaga Desa di Maluku Utara ini memang memainkan peran penting. Jadi perannya sangat krusial sebagai pengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa yang secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian desa. Nah, tentu program ini yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran melalui instrumen hukum dan digital. Pada September 2025, Jaksa Agung Muda Intelijen Redaman Tovani melakukan kunjungan ke Desa Nelayan Sulamadaha, Kota Ternate sebagai penegasan komitmen negara memperkuat desa di wilayah kepulauan. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda Laos turut hadir dalam acara ini. Ia berharap pendampingan melalui program Jaksa Garda Desa dapat memperbaiki tata kelola serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Saya Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara. Melihat sejarah masa lalu dan yang terjadi, ada beberapa kepala desa mungkin yang teridentifikasi mengolah anggarannya tidak optimal. Dan pengalaman saya turun ke daerah-daerah juga melihat pemanfaatan dana desa mungkin kurang optimal juga. Harapannya dengan adanya Jaga Garda Desa, pemanfaatan APBD lebih optimal, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa. Kedepan, Maluku Utara menghadapi tantangan memastikan anggaran desa dikelola bersih dan tepat sasaran. Dari tata kelola inilah masa depan kesejahteraan masyarakat desa ditentukan.
kita harus fokus pada pencegahan korupsi dan penyimpangan, membuat dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, sarana prasarana, UMKM, serta pelatihan untuk sektor perikanan dan perkebunan. Misalnya pemberian perahu atau bibit pala dan lain-lain yang merupakan sektor kunci daripada ekonomi Maluku Utara. Penguatan program Jaksa Garda Desa di Maluku Utara digerakkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan dukungan Asisten Intelijen dan jajaran Kasih Intel. Di garis terdepan, Kepala Seksi 2 Intelijen Kejati Maluku Utara Muhammad Dasimbilo berperan aktif dalam pendampingan dan penguatan kemasyarakatan desa, memastikan pencegahan berjalan sejak awal dan tata kelola desa tetap berada pada jalurnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasimbilo, Sarjana Hukum, sebagai Kepala Seksi 2 Sosial Budaya pada bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Aplikasi Jaga Desa ini awalnya di Maluku Utara ini baru sekitar 4 bulan yang lalu kami launching dengan Bapak Jam Intel di salah satu pantai di Ternate ini, namanya Pantai Sulamadaha. Karena memang rata-rata orang belum tahu aplikasi ini seperti apa. Jadi ya kita harus on the spot di kabupaten kota. Ya memang kita di sini di Maluku Utara ini wilayahnya pulau dan daratan. Kita di sini di Maluku Utara itu di semua kabupaten sudah bisa mencapai di angka 75%, ada yang sampai 90%, ada yang 100%. 100% untuk pengisian aplikasi Jaga Desa. Karena di dalam aplikasi Jaga Desa itu bukan cuma fitur-fitur pengawasan saja, karena di situ ada fitur pengawasan anggaran mulai dari sejak RAB-nya, itu kita sudah mulai mengawasi. Dan ini ada interkoneksi dengan salah satu aplikasi di Kementerian Dalam Negeri yang namanya aplikasi Siskeudes. Bagus tuh Pak Lurah. Apalagi kita mungkin di Dinas Perikanan kan. Mungkin ternyata bisa ini dengan bantu ke masyarakat. Ada kendala-kendala mungkin mungkin ya kita bisa bantu ya dinas terkait dengan nelayan ini. Tuh mungkin. Pendampingan hukum melalui Jaksa Garda Desa bukanlah bentuk intervensi, melainkan kemitraan yang memberikan arah dan kepastian bagi desa-desa di Maluku Utara. Administrasi diperbaiki, resiko kesalahan diminimalkan, dan potensi penyalahgunaan dana desa makin ditekan. Lalu, bagaimana pelaksanaannya? Saksikan sesaat lagi. Kita awali dengan anggaran-anggaran yang disalurkan ke desa dan kelurahan itu harus betul-betul dimanfaatkan. Jika desa itu mandiri secara ekonomi, maka otomatis kabupatennya kuat secara ekonomi dan provinsi pun mandiri sehingga negara Indonesia menjadi kuat. Ketika pendampingan hukum bertemu dengan dukungan penuh pemerintah provinsi, desa-desa di Maluku Utara mulai mengalami perubahan mendasar. Integritas aparatur meningkat, keputusan pembangunan lebih tepat sasaran, dan warga semakin berani menyampaikan aspirasi. Kota Ternate terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan, tersebar di wilayah pulau dan pesisir yang saling terhubung oleh aktivitas maritim. Kehadiran Kejaksaan Negeri Ternate memperkuat upaya pengelolaan dana kelurahan agar lebih tertib dan tepat sasaran. Pengelolaannya juga dimonitor melalui aplikasi Jaga Desa. Saya Samsi Darmono Arfa, Kepala Kejaksaan Ternate. Masyarakat yang paling terbesar itu di desa dan di kelurahan. Itu memang kenyataan. Pemerintahan terkecil desa dan kelurahan. Oleh karena itu, membangun republik ini
Kita awali dengan anggaran-anggaran yang disalurkan ke desa dan kelurahan itu harus betul-betul dimanfaatkan. Dan dengan demikian langsung dirasakan masyarakat. Kelurahan Sulamadaha di Kota Ternate merupakan kawasan pesisir dengan kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Perikanan dan pariwisata bahari menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi dan sosial warga. Melalui sosialisasi langsung oleh Jam Intel dalam program Jaga Desa di kelurahan ini, kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh. Buang Emzen, Lurah Sulamadaha, terus menjaga komunikasi langsung dengan warga, menyerap aspirasi, dan menjadikannya dasar pembangunan. Pendekatan ini menjadi kunci mendorong kemajuan bersama di tingkat kelurahan. Ya, Tete. Assalamualaikum, Tete. Bagaimana perkembangan? Pasar Bangun nelayan ikan parau secara layak. Secara layak sudah ya? Ya, insya Allah ke depan program Jaga Desa ini bisa saya ajukan ke pemerintah supaya bisa Bapak dapat perahu yang atau bodi yang layak untuk ke nelayan. Nama saya Buang Emjen selaku Lurah Kelurahan Sulamadaha. Pola kerja jaksa yang pendampingan di Kelurahan Sulamadaha itu sangat membantu sekali untuk mengawal pembangunan di Kelurahan Sulamadaha menyangkut dengan dana atau keuangan seperti itu. Kalau respon masyarakat memang positif, sangat membantu sekali di pihak-pihak nelayan sehingga mendorong ekonomi masyarakat di Kelurahan Sulamadaha. Pelaksanaan program Jaksa Garda Desa di Maluku Utara menghadapi kendala teknis dan tantangan geografis kepulauan. Meski begitu, solusi terus diupayakan hingga pengisian aplikasi hampir mencapai 100%. Untuk pengisian aplikasinya, semuanya responnya bagus. Cuma ada kendala-kendala. Salah satunya kendalanya alat yang dipakai. Secara satu contoh, laptop. Laptop yang dipakai ini zaman jadul. Jadi aplikasi ini kan aplikasi terbaru. Tidak bisa diinstal lewat laptop yang lama. Itu satu. Yang kedua, karena geografisnya antar pulau, ada kecamatan atau ada desa yang di pulau yang memang terkendala dengan listrik, sinyal, dan kendala-kendala itu alhamdulillah kami bisa mencari solusinya, sudah bisa teratasi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait menjadi kunci keberhasilan program Jaksa Garda Desa. Melalui sinergi ini, Jaga Desa tidak hanya berfungsi sebagai pendampingan hukum, tetapi juga hadir sebagai bentuk dukungan nyata yang membantu kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan. Nelayan, programnya kadang-kadang ada di Dinas Perikanan, masuk di Desa Kelurahan Sulamadaha. Bantuannya seperti pemberian bodi, terus mesin, terus alat pancing, dan lain-lain. Dan memang sangat membantu sekali dengan adanya bantuan-bantuan dari kejaksaan. Karena sebenarnya kan secara struktur desa itu adalah bagian terkecil. Desa membentuk kabupaten, kabupaten membentuk provinsi. Jika dari dana desa dimanfaatkan dengan baik, optimal, sesuai dengan program-program yang mendukung cita-cita, mulai dari ketahanan pangan, penuntasan kemiskinan, membuat mereka mandiri secara ekonomi, maka otomatis kabupatennya kuat secara ekonomi dan provinsi pun mandiri sehingga negara Indonesia menjadi kuat. Mari kita berkolaborasi, para kasih intel dengan saya, kita gaungkan ini aplikasi Jaga Desa. Pantau terus, monitor terus kita, jangan bosan, jangan berkecil hati, laksanakan aja. Ya, urusan menilai Tuhan dengan pimpinan. Tetap belajar dan terus berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, terutama jaksa yang ditugaskan itu, agar jangan sampai vakum. Harus jalan terus agar supaya cita-cita membangun negara Republik Indonesia yang sejahtera untuk seluruh rakyat tercapai. Dengan berkurangnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan setiap rupiah
maka dana desa akan dimaksimalkan manfaatnya, yang menjadi kunci bagi desa-desa di Maluku Utara yang kaya potensi di sektor perikanan dan perkebunan untuk benar-benar menggerakkan pembangunan dari akar rumput dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Di Maluku Utara, penguatan desa dan kelurahan bukan sekadar agenda program, melainkan kerja bersama lintas lembaga dan masyarakat. Jaksa Garda Desa menjadi jembatan antara pengawasan, pendampingan, dan harapan warga agar pembangunan berjalan jujur dan tepat sasaran. Ikhtiar ini menegaskan satu pesan: ketika desa dijaga, dikuatkan, dan diberi kepercayaan, maka masa depan Maluku Utara dan Indonesia akan bertumbuh dari akar yang paling dasar. Jaksa Garda Desa telah menjadi katalis perubahan yang konsisten di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara. Dengan keberlanjutan dukungan Kejaksaan RI, pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat. Program ini diharapkan terus memperkuat desa-desa di Maluku Utara dan seluruh Indonesia, hingga terlahir desa-desa yang lebih mandiri, transparan, dan berdaya. Saya, Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, dalam proses penegak hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Puspenkum Kejaksaan meneguhkan kemitraan untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab dengan transparansi, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi. Kita memperkuat kepercayaan publik dan menjaga marwah institusi. Bersama kita wujudkan Puspenkum yang modern, informatif, dan berintegritas demi kejaksaan yang semakin dipercayai rakyat.